Halo saudara, selamat datang di Cerita-Cerita spesial episode perdana di konten Cerita-Cerita. Konten ini adalah tempatnya orang mau curhat, anak-anak Kendari yang mau curhat, yang mau jualan, yang mau promosi, yang mau sosialisasi. Di sini tempatnya Cerita-Cerita. Ayo kita cerita-cerita. Spesial di episode perdana ini ada tamuku datang jauh-jauh, saya impor dari Kolaka Timur. Dia mau datang curhat. Dagangannya katanya laku sekali. Apa yang dia jual? Langsung saja kita persilakan untuk bergabung bersama kita, Om Hasrul. Selamat sore, waktu sore. Studio Energi Media. Ya. Oke, Om Hasrul apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om Minal gimana? Baik terus. Kalau tidak baik berarti kita tidak di sini. Sakit. Oke, Om, ini ngobrol santai saja toh. Ini kita pokoknya pakai khasnya Kendari. Supaya tahu juga kita punya bahasa kasihan. Siap. Oke, jadi teman-teman, saudaraku dimanapun Anda berada yang tahu bahwa Om Hasrul ini adalah orang yang memprakarsai lahirnya sebuah brand yang terkenal untuk gula aren. Kenapa gula aren? Mungkin saya kenalkan diri dulu nih, supaya mereka tahu. Oh Yudi, kan tadi hanya saya yang kasih perkenalkan toh, belum terlalu jauh. Nah, coba bicarain Pak. Iya. Ya, mungkin pertama saya mau kasih kenal dulu diriku. Iya. Kan mungkin tidak semua yang kenal. Saya Hasrul, kemudian saya dari Kolaka Timur. Aslinya Kolaka, cuman hijrah Kolaka Timur. Oke. Saya latar belakang tidak ada yang luar biasa, Om. Sama seperti anak-anak biasanya di kampung, gitu. Main bola, main kelereng, main lato-lato, sama semua. Intinya latar belakang tidak ada yang istimewa. Gitu. Tapi menjadi istimewa ketika ketemu gula aren. Iya, ketika kita mampu membuat sesuatu yang positif, seperti energi positif. Asik. Iya. Ini saya suka. Kita baku bintu saja. Oke, Om, langsung nih. Gula aren. Kenapa akhirnya terpikir untuk bikin usaha di gula aren? Apa Kolaka Timur tahan bergula aren atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau gula aren itu bicara Sulawesi, itu sudah paling top mie gula arennya. Dari semua daerah di Sulawesi, di Indonesia? Di Indonesia. Karena pertama, gula arennya Sulawesi itu masih pure, murni, dan diambil dari hutan, gitu. Karena gula aren itu dari pohon aren. Pohon aren. Tapi pohon aren, kalau di Sulawesi itu mayoritas itu tumbuh sendiri, Om, di hutan-hutan. Oh ya, kita kan tidak pernah budidayakan begituan karena di daerah lain sudah dibudidaya seperti kelapa sawit. Oh ya, oke. Kita belum sampai ke sana. Nah, tapi sebenarnya yang menjadi latar belakang saya itu karena melihat ada ketimpangan, Om, di pasar gitu. Jadi saya kan orang desa ini. Kemudian saya jalan-jalan di pasar desa tempat saya. Nah, di situ saya lihat ternyata banyak sekali gula aren di pasar ini. Saya tanya para penjual itu. Tanya, ya Pak, Bu, ini dari mana ini gula arennya? Kenapa banyak sekali di sini? Tidak seperti pasar-pasar yang lain. Bilang, dari sini sih, dari desa Karimotingge, di sekitaran Koltim situ. Sekitaran situ. Dan memang sekitaran tempatku tinggal. Nah, setelah itu saya bilang, kenapa ini sampai ada yang sudah hancur, ada yang sudah mencair, bentuknya sudah tidak jelas nih. Saya bilang, kenapa banyak lalatnya? Bilang, ini sudah berapa lama Kak? Ini sudah seminggu. Baru seminggu sudah begitu. Seminggu sudah lembab lah. Nah, setelah itu saya bilang, terus kalau begini bagaimana? Apakah kita jual murah atau bagaimana? Jadi dia bilang, kita kasih kembali ke petani. Nah, di situ kliknya gitu. Saya bilang, berarti kasihan dong petani itu. Kalau mereka sudah produksi tidak laku, jual, ini tidak dijual, ini pengepul ini tidak bertanggung jawab. Waduh. Jadi dia punya beban itu ada di petani. Akhirnya kita tiba-tiba sadar. Terus tiba-tiba saya terpanggil. Ya, bukan sadar, dari dulu saya sadar. Akhirnya saya terpanggil, Om. Siapa yang panggil? Bukan Tuhan. Dari alam sana. Jadi saya terpanggil untuk bagaimana ini apa yang sih bisa kasih gitu. Saya kan anak muda, terus punya akses informasi yang luas. Ketimbang petani-petani ini kan sedikit informasinya dapat ke sini. Nah, kemudian saya pergi di desa-desa yang mereka sebut tadi. Saya ketemulah beberapa petani. Saya tanya, dan memang benar mereka itu setiap hari itu ada pengepulnya. Dan yang tidak laku dikasih kembali.
Nah, dikasih kembali, saya tanya, ini mau diapakan? Ya kalau sudah tidak bisa diolah kembali, kita buang. Gitu. Kasihan. Saya bilang, untuk produksi ini tenaga saja atau bagaimana? Sebenarnya kita rugi uang juga. Karena kos. Ya, bilang, maksudnya bagaimana? Kan saya tahu kita arenta sendiri, baru kita masak sendiri, terus kita bungkus sendiri, jual sendiri gitu kan? Tidak, kita juga beli kayu. Oh, itu buat bahan bakar. Ya. Okay. Dan 1 minggu itu mereka mengeluarkan 200.000 untuk 1 minggu. 1 minggu. Bayangkan itu kalau tidak laku, ya kan? Artinya minus. Nah, itulah semakin saya sedih rasanya gitu. Mereka bukan keluarga saya, tapi ya mungkin basicnya kita orang tidak berada ya. Okay. Orang triple S lah, sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi kita saling merasakan lah seperti itu. Nah, sehingga saya waktu itu awal masalah ini 2018 saya dapat. Tapi saya terus belajar bagaimana, kan tidak ada ini guruku ini. Belum ada yang bisa ajar. Otodidak. Tapi jadi, saya potong dulu, Om. Gula aren itu kita di kampung, pohon aren itu kalau kayak di Raha kampungku itu dipakai buat kameko. Tapi di Koltim itu memang ada buat balo atau memang sudah ada sekelompok kecil kelompok tani itu memang mau usahain gula aren, bukan balo mereka. Ya, jadi salah satu desa, nggak usah saya sebut ya. Okay. Salah satu desa yang sekarang jadi binaan saya, dulu itu terkenal sebagai desa balo. Okay. Jadi tempatnya orang kalau mau minum balo di situ pergi ambil. Balo itu teman-teman yang sudah dikasih kameko. Alkohol. Kayak kameko ya? Iya, kameko. Iya. Nah, pokoknya arak bukan. Bikin mabuk. Ya, intinya begitulah. Bikin mabuk, begitu. Alkohol, mengandung alkohol. Nah, tapi jumlahnya belum signifikan waktu itu untuk yang bikin gula aren. Jadi masih banyaknya yang bikin balo. Saya tanya alasannya kenapa? Saya bilang begini nih. Kita pergi bikin gula, kita jual tidak laku, rugi. Dibanding kalau kita jual balo, cuman ambil airnya, kita campurkan ya sesuatu, datang diambil, langsung lunas, tidak ada kembalinya. Harganya lebih cepat, harganya lebih bagus. Lebih bagus dan generasi rusak. Tapi mereka aja sebenarnya tidak inginkan, Om. Tidak inginkan seperti itu, tapi karena keadaan terpaksa mereka harus beli beras dan sebagainya, menyekolahkan anak. Bahkan ada salah satu yang mengaku ya sudah berapa yang sarjana anaknya itu gara-gara balo. Saya bilang mudah-mudahan tidak haram ini ya sarjananya. Tapi dia bilang mau diapa kita mengeluh juga sama siapa gitu. Kita sudah coba juga bikin gula tapi ya begini, kalau minus terus mau pakai makan apa gitu. Pada akhirnya kita berpikir untuk sini deh sama-sama kita urus barang. Saya itu semakin bertekad. Semakin kita kan. Saya sekarang terpengaruh. Jadi bertekad untuk bagaimana saya kasih value added, jadi menambahkan nilai terhadap satu produk ini supaya harganya lebih meningkat, kualitasnya lebih bagus, supaya bisa diterima oleh pasar. Jadi pada saat lebih dari 1 tahun saya otodidak belajar. Untungnya ada internet. Belajar internet, tapi di internet juga kan tidak dibahas secara detail. Kan dapurnya orang tidak mungkin dia buka-bukaan, rahasia Pak. Nah, makanya dalam proses saya mulai trial and error itu, saya hitung-hitung itu sampai lebih 50 juta saya minus. Habis. Siksa dirimu, Di. Oh ya, siksa diri ya. Jadi, tapi demi sebuah pengabdian ceritanya. Omong kosong pengabdian, pasti ada tujuan bisnis. Itu tujuan bisnis mungkin bagi saya itu sudah bonus. Bonus. Gitu. Karena saya kan PNS, Pak. Saya PNS, jadi saya enggak, artinya kalau saya mau... Dulu masih anak muda waktu rintis itu? Tidak, sudah berkeluarga? Istri saya seorang dokter, saya PNS, jadi saya tidak, artinya kalau mau saya tetap di zona nyaman, saya nggak perlu lagi capek-capek. Sudah ada? Sudah ada, tiap bulan kita masuk jam 8, pulang jam 3, pulang tidur. Gitu? Nah, tapi saya memang basicnya memang lebih ke sosial, karena di 2009 saya itu sudah bikin produk. Di 2009 saya bikin produk itu sambal yang bahan bakunya dari pepaya. Nah, itu yang cukup membantu saya mau bayar uang kuliah, kos dan sebagainya. Lanjut, setelah proses 1 tahun itu? Ya, saya mulai bikin pertama itu gula serbuk.
Gula serbuk itu Ya. Yang kayak gitu Yang kayak ya, begini. yang kayak begini. Nah, ada yang 500 gram, ya seperti ini. Ini, Nah, saya kira kapal api. Mirip-mirip ya, nggak apa-apa sebut merek mirip. tuh. Ya. Jadi dulu itu Ini nggak awalnya seperti begini. Tapi belum begini dulu. Belum, dulu masih kasar-kasar. Jadi ada yang kayak kelereng, ada yang kecil. Oh iya. Ada. Oke. Pokoknya situlah saya produksi banyak, saya pikir sudah standar. Ternyata tidak diterima oleh pasar. Maksudnya pasar di mana dulu nih? Kita lempar di mana dulu? Pasar kemana-mana. Kemana-mana? Ya, mulai awal-awal kita memang kita offline, tapi ya memang pasar itu secara pasar tradisional itu belum bisa menerima. Belum bisa. Karena Orang masih terima gula-gula yang ya, apa? karena kan gula begini yang Om, itu, mereka kan punya setiap menu misalnya. Menu mau bikin kolak, mau bikin roti dan sebagainya. Itu kan sudah ada resepnya Om. Jadi misalnya gula aren 100 gram, itu maksudnya adalah gula aren cetak. Nah, kalau mau pindah ke sini Om, mereka harus riset lagi. Karena resep awalnya pakai gula yang padatan gula itu. Padatan. Jadi challenge-nya di situ. Kita nggak bisa langsung ini, tapi kita edukasi terus sehingga di tahun-tahun 2021 itu sudah mulai pasar terima. Atau karena lawannya gula pasir Om? Ya, salah satu lawan kita juga gula pasir. Karena masyarakat sudah zaman Belanda sudah makan gula pasir. Dan sebenarnya sebelum zaman Belanda ini orang Indonesia itu konsumsi gula aren Om. Gula aren dulu? Iya. Jauh sebelum gula pasir? Jauh sebelum gula pasir, cuman tergerus oleh penjajahan kan. Mereka ingin supaya kita nggak usah lah bicara terlalu jauh. Terlalu jauh, ya. jauh sekali memang kita yang sudah jauh sekali. Jadi baru waktu sudah mau habis. Aduh, terima kasih. Jadi kita head to head memang salah satunya ke gula pasir. Gula pasir. Gula pasir itu yang terbuat dari tebu. Nah, memang beratnya di situ karena masyarakat sudah terbiasa, sudah ada resepnya dan sebagainya. Nah, tapi kita terus edukasi Om. Kita terus edukasi melalui Om Inal ya, dan salah sebagainya. Satunya. Saya kan duta UMKM. Duta UMKM. Nah, kita kasih edukasi ke masyarakat bahwa ini gula aren lebih sehat. Lebih sehat. Pertama, dari sisi indeks glikemik itu jauh lebih kecil dibandingkan gula pasir. Dan indeks glikemik itu berdasarkan penelitian? Sebenarnya sudah banyak sekali penelitian sejak tahun 60-an. Jadi indeks glikemik gula pasir itu berada di atas lebih dari 70. Sementara gula aren itu 34 sampai 43. Nah, itu. Jadi jauh sekali, hampir setengahnya Om. Nah, indeks glikemik itu apa? Ya kan? Itu yang perlu ditahu itu maksudnya. Perlu ditahu. Nah, kalau orang mau menghindari diabetes, jangan menghindari gula. Karena gula itu adalah ini yang menggenerasi kita berenergi. Berarti kita butuh gula. Kita butuh gula Om. Kalau kita menghindari diabetesnya, minum atau makan sesuatu yang mengandung gula tapi indeks glikemiknya rendah. Berarti kategorinya glikemik saja. Glikemik yang diambil tolak ukurnya. Karena kita akan semakin loyo kalau kita sudah diabetes, kita tidak ada gula, tidak ada yang diproses untuk diubah jadi energi. Kita tambah loyo begitu. Nah, jadi dengan ini proses pemecahan itu Om, proses pemecahan sampai menjadi gula itu lambat. Jadi semakin kecil indeks glikemik, semakin lambat dia proses pemecahannya. Jadi kita sudah sempat membuang energi, baru dia terpecahkan lagi menjadi gula lagi. Nah, kalau gula pasir, makanya kalau kita makan gula pasir langsung terasa manis, kaget begitu lidah tak, langsung manis begitu. Karena dia memang cepat sekali proses pemecahannya. Saya mau fokus di gula aren sekarang. Untuk produknya ini Om, namanya kita Arentim. Arentim, ya. Aren dari Kolaka Timur. Kalau dia kandungan glikemiknya bagaimana dia? Dia 43. Terendah dibanding produk, kan banyak juga yang gula aren di Sulawesi Tenggara Pak. Kalau yang lain saya tidak tahu. Karena kita urus yang lain. Karena mereka saya belum lihat juga hasil labnya. Kalau kita sudah punya? Sudah Om. Hasil labnya jelas ya? Lolos uji. Lolos uji, jelas ya. Hanya oleh salah satu instansi yang berwenang di sini, kami tidak diperbolehkan untuk mempublik secara publik gitu. Tapi kalau misalnya Om Inal, saya butuh, ini saya kasih lihat gitu. Di Kolaka Timur ini Om,
kita produksi ini sudah, maksudnya dia skalanya besar, sedang, atau masih kecil-kecilan Om. Namanya juga UMKM. Oke. Ya, tuh. Banyak ke pohon aren di Kolakatimur? Banyak. Di satu desa saja saya itu yang desa Karemo Tinggi itu lebih 4.000 pohon Om. 4.000 pohon? Iya. Dan itu intens untuk pengolahannya? Intens setiap hari. Jadi aren ini panennya setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore? Iya sih. Kalau kebiasaan di kampung kan ada namanya air pagi sama air sore. Itu semuanya salah Oke. Om. Harusnya pagi sore itu semuanya sama kualitasnya sama. Cuman ada penambahannya lagi. Oke. Yang kasih beda Gulata yang Arentim ini dengan produk yang lain, gula-gula yang lain kayak di Bombana dan sebagainya ini apa? Pertama, dari sisi kualitas, kami sudah standar ekspor. Karena kami benchmarkingnya itu ada ekspor. Dan orientasinya memang ekspor. Mau ke sana? Iya, karena tinggal mencari pasar terbesar gula aren seperti ini itu adalah di Eropa. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sudah melalui tes laboratorium. Sudah tes laboratorium dan lolos uji jauh di bawah ambang batas kapang, Khmer, dan tidak mengandung gula buatan. Memang biasa dicampur? Oh iya, banyak Om kalau campuran. Kalau kita murni? Murni. Oke, kalau Arentim teman-teman murni gula aren, dia nggak ada campurannya. Arentim ini apa misalnya produknya sampai sekarang yang ada produksi dari Kolakatimur? Ini sekarang ada yang pertama kan serbuk. Iya, ini produk yang saya promokan pertama nih, karena saya ketemu ini namanya yang serbuknya dulu nih, yang serbuk. Awal-awal ini. Setelah serbuk kita bikin apa lagi? Kan beberapa macam ini Om. Ada yang besarnya, ada yang kecilnya, ada yang saset juga. Ini bisa juga untuk custom, misalnya ada warkop. Mau pakai brand sendiri bisa, tapi yang bikinkan Arentim. Nah, kami yang buatkan. Anda bisa, terima jadi gitu. Kayak sponsor kita nih. Ya. 66 Coffee. Dia sudah pakai nih ternyata. Pakai cair dia. Cair. Sudah bawa ke sana distribusikan. Dengar-dengar begitu. Oke, apa lagi? Setelah yang serbuk. Serbuk baru kita ternyata pasar butuh cair juga. Butuh mereka yang instan. Apalagi sekarang kan kopi susu, es kopi pakai aren. Pokoknya kopi gula aren itu lagi hype, lagi naik pasar gitu, naik panggung lah dia. Makanya kita buat. Dan ini juga yang menjadi pertama di Sulawesi Tenggara. Pertama? Kami pelopornya di Sulawesi Tenggara. Sabar dulu, biasa kan dia agak pahit-pahit. Ini pernah saya rasa tidak pahit. Iya. Apa rahasianya nih? Karena kita terukur. Terukur apanya dulu nih? Jadi kita ukurnya itu Brix-nya. Kecerahan. Brix itu kegelapan, jumlah konsentrasinya. Gitu. Kemudian ada viskositasnya. Itu kita punya alat semua. Ya, sehingga nanti kalau misalnya warkop atau apa, mereka kan tidak mau kopinya itu berubah-ubah rasanya. Ya, mungkin kopinya dia sudah akurasi, sudah kopi termahal, terus dia pakai lagi misalnya gula aren yang dia buat sendiri, yang tidak terakurasi gitu loh. Jadi rasanya itu tidak konsisten. Rasanya tiap hari beda-beda. Kadang agak ada kecutnya, ada pahitnya. Ini yang kemasan besar. Nah, ini besar. Ini yang kemasan kecil. Nah, ini yang masuk di Indomaret. Oh, sudah di mana saya dijual sekarang? Ini sudah masuk di Indomaret ini. Yang dua ini si kecil-kecil ini masuk di Indomaret. Saya pernah lihat di Hypermart masuk semua. Hypermart dia masuk yang besar-besar. Yang besar-besar. Bisa orang stok di rumah ya. Terus ini apa? Ini pemanis hati. Jadi saya terinspirasi dari orang tua kita dulu di sana. Kalau minum kopi itu gulanya tidak dicampur, tapi gulanya sambil digigit minum kopinya. Oh iya, saya pernah ketemu orang tua seperti itu, kayak begini ya. Jadi bentuknya di hati. Kita ingin kearifan lokal ini bisa dikenal luas. Luar biasa. Gitu. Mulia sekali kita. Oke, sekarang kan sudah masuk. Iya, pasarnya sudah masuk di swalayan ini. Ini ke depan mau bikin apa lagi nih terobosannya Arentim? Oh iya, ini kita lagi kembangkan satu minuman. Namanya Ni Segar. Jadi minuman ini berbahan air nira, aren. Kalau orang sini tuh bilang balo manis. Balo manis. Belum ada campurannya. Belum ada campuran mabuk-mabuknya. Jadi balo manis ini setelah diteliti ternyata dia ketika kita konsumsi 30 menit pertama itu akan meningkat memang kita punya gula darah. 30 menit pertama.
Dan itu dibutuhkan oleh orang yang loyo, terus orang yang lagi mau olahraga, dia butuh gula yang sedikit lebih banyak. Jadi 30% itu meningkat di 30 menit pertama, kemudian di 2 jam setelah itu dia kembali normal. Beda kalau gula pasir. Hasil penelitiannya itu 30 pertama itu dia naik sampai hampir 100%. Iya. Jadi makanya kalau orang itu bisa cepat langsung berenergi, tapi setelah 2 jam dia loyo sekali, Om. Oke, tapi produk itu sudah ada? Sementara pengembangan. Dan sudah pernah dicoba sama Pak Mentan, Pak SYL. Layak, dia suka. Oke. Nah, berarti kita tunggu produk yang itu ya teman-teman ya. Terobosan lagi dari kapan rencana mau ekspor Arentim? Ini kan targetnya ekspor ini. Yeah. Kapan kira-kira estimasi waktu? Sebenarnya kita sudah ekspor, Om. Sudah ekspor? Sudah. Berapa banyak? Tidak banyak, karena sedikit. itu tadi coba dulu toh, kan karena belum kapasitas produksi kita masih kecil. Iya, makanya itu pertanyaan saya, kapan kita besar? masih kecil. Kita kode-kode duluan itu. Investor. Amin. Nah, jadi promo. Jadi kita sudah dalam kapasitas kecil, sudah kirim-kirim serbuk juga ke Belanda, kemudian aren cairnya ke Polandia dan beberapa negara yang sudah pernah di Dubai juga. Oke. Nah, ini kita lagi proses kerjasama sama co-branding. Jadi ada salah satu perusahaan multinasional dan eksportir juga pakai bahan kita, tapi brand mereka, tapi ada juga brand kita. Jadi tetap namanya co-branding. Pernah lihat keripik yang merek Indomie, Citatos. Tapi itu co-branding. Co-branding namanya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih kalau begitu Mas Rol. Luar biasa, kita berdoa mudah-mudahan sukses Arentimnya, dan semoga kita punya waktu untuk berkunjung langsung ke tempat pengolahan Arentim itu sendiri. Saya tunggu dia panjat pohon aren. Siap. Kok langsung dengan petaninya. Om, terima kasih sudah mampir di studio kami di Cerita-Cerita. Semoga kita bertemu di lain kesempatan dengan cerita yang lebih wah lagi. Insya Allah Arentim sukses. Amin. Terima kasih Om Mas Rol. Sampai ketemu di acara berikutnya. Dan sebagai penutup kita icip-icip dulu es kopi aren dari 66 Coffee. Tentu saja gulanya pakai gula aren. Let's go.